Sebelum dunia mengenal Diego Simeone sebagai sosok pelatih hebat, pria yang berasal dari Argentina itu lebih dulu dikenal sebagai gelandang super tangguh. Berposisi di tengah lapangan, Simeone menunjukkan semangat juang yang sangat tinggi. Ia dikenal begitu agresif dan entah berapa bayaran yang diterimanya, Simeone selalu tampil maksimal demi memenangkan sebuah pertandingan. Dengan keberanian yang didorong oleh kekuatan untuk menang, Simeone bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya akan melibas segala hadangan. Diego Pablo Simeone González lahir pada April 1970 di Buenos Aires, Argentina. Simeone dijuluki sebagai El Cholo. Dalam bahasa Latin, Cholo berarti olok-olok untuk laki-laki miskin atau pengangguran kelas bawah. Namun seiring berjalannya waktu, istilah Cholo makin dimaknai sebagai kecerdasan dan ketangguhan khas jalanan. Diego Simeone memang terlahir dari keluarga miskin. Ayahnya berprofesi sebagai salesman, sedangkan ibunya seorang penata rambut. Tak banyak wejangan yang diperoleh dari orang tuanya, kecuali satu hal yang selalu diulang-ulang, yaitu kerja keras. Simeone lahir di era saat Argentina sedang mengalami masa-masa jayanya di sepak bola. Simeone yang sering menonton pertandingan sepak bola pun tertarik untuk menekuni olahraga tersebut. Bakat Simeone lahir di jalanan. Seperti kebanyakan pemain yang berasal dari Amerika Latin, kaki-kaki Simeone tak pernah lelah untuk terus berlari kencang, beradu dengan lawan, dan menceploskan bola ke dalam gawang. Pada saat usianya menginjak 14 tahun atau di tahun 1987, Simeone bergabung dengan klub Vélez Sarsfield. Lalu pada tahun 1990 ia pergi ke Italia untuk bergabung dengan Pisa. Setelah hanya 2 tahun berada di sana, Simeone putuskan jajal sepak bola Spanyol untuk bergabung dengan Sevilla. Meski klub tersebut adalah yang pertama baginya menimba ilmu di negeri Matador, Simeone justru tenar bersama Atletico Madrid. Ya, di klub berjuluk Los Rojiblancos, Simeone kian dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik dunia. Mulai bergabung tahun 1994, ia langsung tunjukkan performa gemilang bermain sebanyak 98 kali di Liga. El Cholo berhasil torehkan 21 gol. Simeone dikenal mempunyai semangat juang yang tinggi. Pergerakannya di tengah lapangan tidak mudah dihentikan. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan bertahan maupun menyerang yang baik. Khusus untuk trofi La Liga yang telah diraihnya bersama Atletico Madrid, Simeone punya kenangan manis di sana. Saat itu umurnya baru menginjak angka 26 dan menjabat sebagai kapten tim. Sebuah usia di mana seorang manusia mencapai masa produktifnya. Pelatih yang berperan besar membawa Atletico sukses di musim tersebut adalah Radomir Antic. Berkat asuhan sang pelatih, Simeone berhasil catatkan 12 gol dari 37 laga. Gayanya yang energik memberi kekuatan dalam sektor tengah Los Colchoneros di musim tersebut. Hasilnya, tahta La Liga berhasil direbut Atletico dari rekan sekota mereka, Real Madrid. Setelah tuai sukses di Atletico, Simeone lalu putuskan hijrah ke Serie A. Saat itu Inter Milan menjadi tujuan utamanya. Bermain untuk kubu I Nerazzurri, Simeone mampu sumbangkan trofi Piala UEFA musim 1997-98. Melihat tenaga dan kemampuan Simeone, Lazio yang tengah coba bangkit langsung datangkan sang pemain menuju ibu kota. Kultur Italia sudah mulai dikuasai olehnya. Satu tantangan bersama Inter Milan berlalu dan kini ia harus merajut asa di tim berwarna biru. Di Lazio, ia banyak tuai kesuksesan. Masih menggunakan gaya bermain Spartan, Simeone benar-benar menjadi pilar penting dalam kubu elang ibu kota. 1 trofi Serie A, 1 Coppa Italia dan 1 Super Coppa Italia, dan yang terakhir 1 trofi Piala Super Eropa berhasil ia sumbangkan untuk klub yang kini ditukani Simone Inzaghi. Setelah berjaya bersama Lazio, karir Simeone tak lagi bercahaya. Lazio sendiri mungkin menjadi puncak taji sang gelandang tangguh asal negeri Tenggo. Pasalnya selepas pergi dari klub tersebut, ia tak pernah lagi memenangkan gelar juara. Sempat kembali ke Atletico, Simeone lalu putuskan pulang ke Argentina pada tahun 2005 dan resmi berhenti dari dunia sepak bola pada tahun 2006.
Dalam perjalanan karirnya, Simeone memang tak terlalu dipandang sebagai pemain bintang. Namun di balik semua itu, namanya selalu dibutuhkan untuk tim yang telah mencapai kesepakatan dengannya. Tak hanya di level klub, di level internasional pun namanya pernah dipuja. Ia tercatat pernah main di gelaran Copa America 1991 dan 93 untuk kemudian keluar sebagai juara. Diego Simeone bahkan sempat menjadi nama yang membuat David Beckham dibenci satu negara. Saat itu di gelaran Piala Dunia 1998, ia yang cukup lihai dalam memanfaatkan kesempatan sukses memprovokasi pemilik tendangan pisang untuk kemudian memaksa wasit mengeluarkan kartu yang tak diinginkan. Sebagai gelandang bertahan murni, ia adalah sosok yang agresif. Raihan gol yang ia dapat adalah 84 gol dari 513 penampilan. Dan itu merupakan hal yang cukup anomali bagi seorang gelandang bertahan. Setelah resmi pensiun sebagai pemain, Simeone tertarik untuk cicipi pekerjaan sebagai pelatih. Serupa dengan perjalanan karir sepak bolanya, dalam meniti karir sebagai pelatih, El Cholo juga tidak langsung menangani klub besar. Ia secara perlahan belajar dengan klub-klub kecil demi bisa mendapatkan bekal melatih klub-klub yang disegani. Simeone memulai karir kepelatihannya bersama klub kecil Racing Avellaneda yang berujung pada kegagalan. Ia kemudian sempat berpindah ke Estudiantes, River Plate, dan San Lorenzo. Saat melatih Estudiantes, Simeone berhasil sumbangkan gelar divisi Primera Argentina. Lalu saat melatih River Plate, trofi yang sama pun sukses ia sumbangkan di tahun 2008. Setelah berkutat di negeri Tengo, Simeone lalu putuskan hengkang ke Italia. Dirinya saat itu ditawari untuk melatih Catania. Namun setelah hanya 6 bulan, presiden klub Antonino Pulvirenti resmi memecatnya. Entah apa alasannya, pemecatan ini sedikit tidak masuk akal. Pasalnya Simeone telah melakukan pekerjaan yang cukup menawan dengan membawa Catania lolos dari jeratan degradasi. Sempat kembali ke Argentina, Simeone putuskan latih tim yang pernah dibelanya Atletico Madrid. Di sana namanya kian melebar. Kepakan sayap sang legenda kembali mekar dan kedatangannya disambut bak pahlawan. Melatih klub yang turut membesarkan namanya, Diego Simeone tampak serasi dengan tim tersebut. Ia berhasil membawa Los Rojiblancos merusak dominasi Real Madrid dan FC Barcelona dengan filosofi yang diusungnya. Saat pertama kali datang ke Atletico, Simeone mendapati klub yang dicintainya berada dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka hanya mampu bercokol di posisi ke-10 klasemen dan telah tersingkir dari turnamen Copa del Rey. Terlebih, pemiliknya mengalami krisis finansial dan krisis manajerial. Demikian pula dengan jajaran direksi, pemain, pelatih, dan bahkan para supporter yang kerap bertikai. Namun kembali lagi, semangat juang Simeone sebagai pria sejati tak gentar melihat kondisi tersebut. Ia menjadi penyelamat klub yang dibanggakan sekaligus mengorbitkan pemain-pemain yang nantinya memiliki nama. Pertama kali mendarat di Atletico, Simeone langsung tumpahkan filosofinya. Taktiknya sederhana. Saat itu hanya menerapkan gaya permainan bertahan, agresif, dan secara cepat melakukan serangan balik. Satu hal yang cukup melekat dalam diri Diego Simeone adalah ia selalu menekankan agar anak buahnya menjaga ketat atau menutup ruang bagi lawan. Selain soal taktik, Simeone juga tak kalah pandai dalam memberikan motivasi. Ia memiliki jiwa kepemimpinan tinggi dan segala aturan yang telah diterapkannya sulit untuk dilanggar oleh para pemain. Simeone kerap memuji anak asuhnya. Ia selalu mempengaruhi kekompakan tim dan juga kebersamaan antar pemain. Dengan segala pemahaman, dedikasi, dan sekaligus filosofinya, Diego Simeone telah sumbangkan trofi La Liga, Copa del Rey, Piala Super Spanyol, Piala Super Eropa, dan Piala Liga Eropa. Namanya kian melambung tinggi, wujudnya terus dipuji, dan satu lagi, keberadaannya semakin dihormati. Bagaimana menurut kamu football lovers? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share videonya. Thank you.